Polban Measuring Your Future. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan, dosen program studi D4 Keuangan Syariah, Politeknik Negeri Bandung. Selain mengajar pada program studi D4 Keuangan Syariah, saya pun mengajar pada D3 Keuangan dan Perbankan. Spesialisasi saya adalah mengajar dalam bidang ekonomi syariah, pemasaran syariah, dan manajemen pemasaran. Terutama dalam mata kuliah yang saya ampu yaitu pemasaran jasa keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai teknik pengajaran yang saya lakukan selama mengampu mata kuliah pemasaran jasa keuangan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran yang saya lakukan, maka terlebih dahulu akan disampaikan deskripsi singkat, kemampuan yang diharapkan, dan materi pembelajaran. Mata kuliah pemasaran jasa keuangan merupakan mata kuliah yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai teori, konsep, teknik, dan asumsi terkait dengan pemasaran pada lembaga jasa keuangan. Pemasaran menjadi tulang punggung bagi lembaga keuangan untuk tetap eksis dan tentunya meraih kepercayaan masyarakat. Materi pokok yang akan dibahas dalam mata kuliah pemasaran jasa keuangan dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu konsep pemasaran, realitas produk dan jasa keuangan, serta perancangan strategi pemasaran. Mata kuliah pemasaran jasa keuangan dilaksanakan pada semester 3 dengan bobot 2 SKS dan dilangsungkan dalam 14 minggu pertemuan. Perkuliahan diberikan dengan kombinasi antara tatap muka secara luring dengan diisi ceramah, diskusi, latihan, dan studi kasus terkait dengan pemasaran jasa keuangan. Peserta mata kuliah ini disyaratkan telah mengikuti mata kuliah manajemen pada semester sebelumnya. Dengan mengikuti mata kuliah pemasaran jasa keuangan, diharapkan mahasiswa mampu menguasai beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menguasai konsep-konsep pemasaran, menguasai konsep-konsep fungsi informasi dalam pemasaran, mampu menganalisis pasar konsumen lembaga keuangan, menguasai konsep-konsep strategi dan marketing mix, mampu menganalisis segmentasi dan penentuan pasar konsumen lembaga keuangan, mampu menganalisis pasar konsumen jasa keuangan perbankan, serta merancang strategi pengembangan produk yang ditawarkan. Menguasai konsep-konsep, strategi, dan riset pemasaran, dan yang terakhir mampu memecahkan masalah dalam strategi pemasaran jasa keuangan. Untuk mendukung kemampuan yang diharapkan bagi mahasiswa dalam pembelajaran tersebut, maka materi pembelajaran yang akan disampaikan pada mata kuliah pemasaran jasa keuangan adalah diantaranya: 1. Pengertian dan konsep-konsep pemasaran. 2. Informasi pemasaran jasa keuangan. 3. Menganalisis pasar konsumen lembaga keuangan. 4. Variabel bauran pemasaran atau marketing mix. 5. Segmentasi pasar dan penentuan pasar sasaran lembaga keuangan. 6. Strategi pengembangan produk dan jasa keuangan. 7. Riset pemasaran jasa keuangan. Dan 8. Yang terakhir, merancang strategi pemasaran untuk memimpin pasar, penantang pasar, pengikut pasar, dan penjerukan pasar. Setelah mengetahui mengenai deskripsi singkat, kemampuan yang diharapkan, dan materi pembelajaran mata kuliah pemasaran jasa keuangan, maka selanjutnya saya akan menyampaikan teknik pengajaran saya dengan menggunakan teknik DIA yang terdiri dari Delivery, Interaction, and Assessment. Teknik yang pertama adalah delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Terdapat beberapa strategi dalam menyampaikan perkuliahan. Yang pertama yaitu dengan ceramah. Dalam metode ini saya menyampaikan teori sesuai textbook yang dikutip dari berbagai referensi buku maupun artikel ilmiah. Yang kedua adalah diskusi.
Ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung atau dengan membagi kelompok kecil untuk berdiskusi. Yang ketiga adalah latihan. Ini dilakukan dengan memberikan soal-soal teori kepada mahasiswa untuk mengingatkan kembali teori ataupun konsep yang telah disampaikan di awal. Yang terakhir adalah studi kasus. Studi kasus diberikan kepada mahasiswa setelah satu topik berakhir. Lalu saya akan memberikan contoh kasus terkini dan relevan yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Selanjutnya, teknik yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam melakukan interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan dua pendekatan, yaitu interaksi langsung di dalam kelas. Pendekatan ini biasa dilakukan dengan cara melemparkan pertanyaan secara acak kepada mahasiswa, baik di awal perkuliahan untuk menanyakan materi sebelumnya, ataupun bisa pada saat berlangsungnya materi, ataupun bisa juga pada akhir materi setelah materi diberikan. Selain itu, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya kapanpun selama perkuliahan tanpa harus menunggu materi selesai disampaikan. Pendekatan selanjutnya yaitu dengan interaksi menggunakan media sosial. Kelas akan dibuatkan grup dengan media WhatsApp untuk sarana berkomunikasi kapanpun di luar kelas. Di dalamnya, mahasiswa dipersilakan untuk bertanya seputar materi, tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan mata. Teknik yang ketiga adalah assessment, yaitu bagaimana saya melakukan penilaian kepada mahasiswa. Pada awal perkuliahan ini, saya akan menyampaikan bagaimana sistem penilaian yang akan berlaku. Hal ini untuk menjadikan mereka menyiapkan strategi dalam memperoleh nilai yang baik dan memuaskan. Berikut saya tampilkan contoh penilaian yang saya tawarkan kepada mahasiswa. Komponen pertama adalah kuis dan partisipasi kelas yang akan diberikan bobot 20%, yang kedua tugas akan diberikan bobot 30%, yang ketiga ujian tengah semester akan diberikan bobot 20%, dan ujian akhir semester akan diberikan bobot sebesar 30%. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan perkuliahan dalam mata kuliah pemasaran jasa keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sekarang kita udah ada di minggu ke-10. Kita akan memasuki bab 5 yang judulnya adalah segmentasi pasar dan penentuan pasar sasaran lembaga keuangan pada mata kuliah pemasaran jasa keuangan. Oke, sebelum kita masuk pada materi kali ini, saya ingin review dulu sedikit pelajaran pada minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari apa? Marketing mix. Apa itu marketing mix? Silakan. Ada yang masih ingat atau udah lupa? Masa baru minggu kemarin? Kalau dalam barang non jasa, seperti apa marketing mix? 4 P. Apa aja P-nya? Place, promotion. Oke. Produk itu apa? Barangnya ya. Terus price, dari produknya. Terus maksudnya apa? Tempat apa itu? Oke. Terus simpel ya sebetulnya. Oke, itu hanya review untuk minggu kemarin. Sekarang kita akan masuk perkuliahan minggu ini bab 5, yaitu segmentasi pasar. Apa tujuan pembelajaran khusus untuk materi kali ini? Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep segmentasi dan menganalisis segmentasi pemasaran lembaga keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pasar sasaran lembaga keuangan. Oke, mungkin sekarang kita akan penuhi dulu tujuan pembelajaran yang pertama. Selanjutnya mungkin minggu depan kita akan lanjut. Oke, ada yang pernah dengar kata segmentasi? Apa itu segmentasi? Segmen. Pembagian
Oke, kalau segmentasi pasar berarti apa? Kalau misalnya segmen pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok atau kelompok lebih kecil. Betul. Nah, konsep dasar segmentasi itu maksudnya apa sih yang membuat segmentasi itu menjadi penting? Ya, jadi konsepnya seperti apa? Yang pertama, karena kita kalau misalnya kalian manajer di perusahaan akan melihat konsumen itu secara individu berbeda dengan yang lainnya, betul ya? Jadi misalnya si A sama si B nggak mungkin sama kan, maunya pasti beda. Contoh, kalau misalnya produk sabun, apakah sabun itu akan sama-sama disukai atau kebutuhannya sama antara si A dan si B? Beda. Mungkin apalagi kalau laki-laki perempuan pasti beda. Ya, itu sederhananya. Nah, yang kedua konsepnya itu mempelajari kelompok-kelompok konsumen dan mengelompokkan konsumen yang mempunyai kesamaan kebutuhan dan keinginan ke dalam suatu kelompok tertentu. Jadi nanti di grup-grupin ya. Jadi dibuat kelompok yang sama, misalnya satu baris ini sama nih, tadi misalnya di sabun. Saya tuh suka pakai sabun ini karena bisa membuat terlihat lebih putih. Ini terlihat atau baunya lebih wangi. Itu dibuat kelompok-kelompok. Itu segmentasi ya. Dan segmentasi tersendiri sederhananya adalah mengidentifikasi dan memilah kelompok pembeli yang berbeda. Oke. Lalu kenapa sih segmentasi itu penting? Nah, segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Jadi kalau misalnya tadi bikin produk atau sabun ya, boleh saya contohkan lagi ke sana. Kalau mesinnya beda atau bahan bakunya beda, itu akan fokus di satu produk tertentu. Nah, itu akan menghemat sumber daya. Nah, yang kedua, segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi. Jadi kalau jelas sasarannya dari segmentasi, strateginya apa? Itu juga akan lebih mudah. Oke. Nah, perbedaannya apa sih yang massal dengan produk atau jasa yang disegmentasi? Nah, kalau produknya massal, mereka akan mendapatkan laba maksimum dari operasional yang efisien. Kalau misalnya bank itu ya hanya semacam apa ya? Operasional bank mengumpulkan dana dari luar dan kembali menyalurkannya. Cuma itu doang, nggak lebih dari itu. Ya, kalau segmentasi, mereka akan menambahkan di luar dari kebiasaan. Jadi nggak hanya mengandalkan tadi, hanya mengumpulkan dana dan kembali menyalurkannya. Nggak kayak gitu. Lalu konsumen diperlakukan sama. Nah, jadi kalau dulu mungkin ya, perbankan zaman dulu itu konsumen itu dianggap sama. Pokoknya bank itu berdiri, ya silakan nasabah butuh atau enggak, dipersilakan. Pelayanan pun enggak prima. Maksudnya ya tidak seperti yang kalian alami sekarang. Nah, kalau konsumen yang sekarang konsumennya itu dianggap berbeda dan diperlakukannya pun berbeda. Ya, jadi disesuaikan. Bahkan ada yang disebut dengan nasabah prioritas. Pernah dengar? Oke, itu sangat istimewa kalau nasabah prioritas. Ya. Sampai kalau misalnya kalian jadi nasabah prioritas, kalau kalian ulang tahun, itu bakal datang itu dari bank itu, bawa kue ya, ngasih ucapan selamat, atau setidaknya telepon mereka. Betul. Oke, yang terakhir, kalau di massal itu statis dan defensif. Mereka rata-rata stagnan aja seperti itu, nggak punya inovasi apapun. Ya. Lalu kalau segmentasi, mereka dinamis, ya, adaptif. Jadi berusaha menyesuaikan dengan kemauan konsumen. Jadi konsumennya dulu yang ditanya, ingin seperti apa? Mereka akan berusaha mengikuti. Oke. Nah, ini dasar-dasar segmentasi. Ada 4 yang biasa digunakan. Ada geografis, demografis, psikografis, dan tingkatan. Kira-kira ada yang pernah dengar kata-kata ini dan mungkin tahu artinya apa? Ada? Geografis itu apa? Ada yang dari IPS? Tahu mungkin geografis itu keadaan alam? Oke, kewilayahan ya. Jadi kalau geografis itu membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografi. Bisa negara, regional, atau negara bagian kota tertentu. Kira-kira kalau di perbankan, ada nggak yang secara geografis? Ada. Apa?
Maksudnya gimana? Bank ini, bank BR ini kayak bank yang punya cabang ini kayak putra gitu BR ini menyesuaikan karena di desa gitu. Kalau BRI semua daerah itu ada. Kalau ini dimisalkan, bank itu hanya berada di satu daerah tertentu. BJB ya. Awalnya seperti BPD ya. Jadi BJB itu awalnya itu BPD Jabar, Banten. Ya, jadi dia cuma ada di daerah itu, walaupun memang basicnya itu karena kepemilikan pemerintah daerah itu BPD. Tapi kalau dilihat dari segmentasi, ya masuk ke segmentasi geografis. Kenapa? Karena cuma ada di daerah tersebut. Tapi BJB setelah go public dan jadi bank umum, dia menyebar ke seluruh wilayah. Se Indonesia jadi ada. Ya, tapi itu basicnya geografis seperti itu. Oke, yang kedua ada demografik. Demografik itu dia akan melihat kelompok berdasarkan variabel-variabel seperti yang disebutkan di sini. Ada umur, jenis kelamin. Nah, kira-kira ada nggak produk dari perbankan yang didasarkan dari ini? Ada Apa? tabungan. Tabungan. Oke, tabungan seperti apa? Pernah dengar? Tabungan anak junior atau tabungan apa? Pendidikan ya. Jadi si anak udah dikasih tabungan dari awal. Oke, betul. Lalu psikografik. Nah, psikografik itu membagi konsumen menjadi kelompok berbeda berdasarkan karakteristik sosial atau gaya hidup. Kira-kira apa yang dicontohnya? Gaya hidup, kepribadian juga, kartu kredit. Oke, kartu kredit biasanya ada apa ya, semacam level-levelnya ya. Contohnya apa? Ada yang punya kartu kredit di sini? Enggak, ya semacam itu tapi ya. Nah, kalau kartu kredit kan ada tuh level-levelnya. Itu akan menentukan plafonnya sampai berapa. Atau ya jangan aneh-aneh ya, apa? Maksudnya yang sederhana seperti kartu debit. ATM kalian punya? Ya. Oke. Kalian apa banget apa yang kalian punya? BRI. Nah, kalau BRI apa itu level-levelnya? Ada nggak? Atau BCA misalnya? Gold, silver, terus apa? Express juga mungkin produk apa itu? Oh ada ya. Oke. Ya semacam itu. Betul. Jadi kalau gaya hidup kalian hedon, mungkin ada yang platinum gitu ya. Semacam itu. Udah ada sih itu. Oke. Lalu yang terakhir itu adalah tingkah laku. Nah ini dilihatnya dari pengetahuan, sikap, kemenangan atau reaksi kalau ada suatu produk. Ada yang bisa contoh juga. Agak sulit kan ini. Apa kira-kira? Pengetahuan, sikap, produk apa? Ini penggunaan ini yang paling simpel bisa di penggunaan. Sebetulnya yang segmen tadi bisa juga masuk sini. Yang gold, silver bisa masuk segmentasi ini. Karena penggunaan dia atau misalnya siklus keuangan dia cepat, gede, dia bisa pakai yang limitnya paling tinggi. Nasabah prioritas bisa masuk ke sini? Bisa. Ya, dia pengen diperlakukan istimewa. Nah, tapi dia jual supaya lebih. Akhirnya, ya, itu tingkah laku yang terakhir. Oke, ada yang ditanyakan dulu, silakan. Tentang yang telah kita bahas, atau sudah paham semua? Ya. Kalau misalkan produk dari segmentasi massal itu contohnya apa sih, Pak? Segmentasi massal itu seperti produk-produk basic. Kalau mungkin di BRI kayak Simpedes, itu kan massal ya. Atau Britama. Nah, Britama itu lebih massal. Kan awalnya itu BRI punya itu ya, Britama. Ya pokoknya dibuka tabungan, atau kalau BJB ada tanda mata. Nah, kalau Simpedes saya rasa itu lebih spesifik untuk regional tertentu atau di daerah pedesaan gitu. Jadi setiap bank kan punya ya tabungannya punya namanya. Kalau BCA apa? Enggak, bukan yang itu yang biasa. Tahapan ya, tahapan BCA. Nah itu kan produk massal mereka. Jadi standarnya hampir sama dengan bank yang lain. Seperti itu kan? Ya. Tapi kan kalau produk khususnya mungkin ada yang tabungan haji, ada yang tabungan cendekia tadi, ada tabungan junior. Nah itu produk khusus. Kalau yang tadi yang Britama atau apa di BCA tadi? Tahapan BCA,
kayak gitu itu produk massal. Karena hampir semua bank syaratnya sama, perlakuannya sama seperti itu. Itu yang standar. Oke, masih ada? Pak, Oke. mau nanya apakah semua instansi mempunyai semua jenis segmentasi pasar yang tadi disebutkan Bapak? Semua segmentasi. Oke, itu belum tentu. Kalau produk yang standarnya pasti semua punya, karena mereka fungsi instansinya itu kan bank. Fungsi awalnya adalah menghimpun dana dan menyalurkan. Tapi kalau untuk segmentasi semua ini belum tentu semua punya. Jadi mereka tergantung sasarannya itu siapa dulu, baru mereka akan memikirkan ini. Kalau sasarannya orang-orang tertentu, pasti mereka akan lebih spesifik dalam segmentasi. Tapi kalau yang bank yang standar, mereka gak terlalu melihat ke arah sini. Oke, cukup? Masih ada? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, berarti saya yang kasih tugas ya. Tugas untuk minggu depan. Oke, tugasnya seperti ini. Kalian atau ya oke, ibaratkan bahwa kalian itu adalah manajer sebuah bank, ya. Dan kalian itu di daerah masing-masing akan melakukan ekspansi untuk pembiayaan, ya. Pembiayaan seperti apa itu kalian akan tentukan lewat segmentasi sesuai karakteristik di daerah kalian masing-masing. Tugasnya kalian sebagai pemangku kebijakan di bank tersebut, silahkan kalian buat kebijakan untuk menentukan produk penyaluran kredit yang akan disalurkan. Buat narasi kebijakan sekitar 1 halaman maksimal, nggak terlalu banyak-banyak. Minggu depan kalian kumpulkan, diketik dalam kertas A4 Times New Roman 12, kumpulkan print outnya ke saya dalam perkuliahan minggu depan. Oke, cukup jelas? Oke, kalau jelas cukup dulu untuk perkuliahan minggu ini. Sampai jumpa untuk minggu depan. Semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian video pembelajaran yang bisa saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.